Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Agustin Nurlaila SPD. Saya guru pembimbing tantangan literasi 2024, perwakilan dari SDIT Mukmin Kreatif. Pada tantangan bulan Juli 2024 yaitu melakukan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melakukan wawancara. Apakah diizinkan? Silahkan diizinkan. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nida Aisyah. Saya sekarang diamanahi sebagai guru kelas 1. Oke, Masya Allah. Sejak kapan Bu Nida menjadi guru di SDIT Mukmin Kreatif? Alhamdulillah sejak tahun 2016. Berarti sekarang itu mengajar kelas 1 ya? Iya, alhamdulillah sekarang itu mengajar kelas 1 sudah 8 tahun nginjak. Tapi di sini saya udah dari 2016, berarti tahun ke-9 ngajar di kelas 1. Tapi sebenarnya awalnya itu ngajar kelas 2, pernah 1 tahun pas awal sekali masukin ke sini ngajar kelas 2. Nah, setelah itu baru ada di kelas 1 gitu. Masya Allah, ternyata perjalanannya sangat panjang ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Nah, mengapa nih sekarang itu Bu Nida memilih menjadi guru SD? Kalau memilih jadi guru SD tuh karena pertama ya, karena saya memang jurusan PGMI SD gitu. Jadi memang ya tadinya itu sesuai linear jurusan saya yang dipilih kuliah. Dan dulu juga ada pertimbangan sih kenapa saya harus memilih jurusan PGSD, karena memang otomatis kan pasti ngajar anak-anak SD ya. Nah, saya tuh memilih anak SD karena anak-anaknya itu dalam umur yang seimbang gitu. Maksudnya itu kalau TK kan masih terlalu kanak-kanak gitu, saya belum bisa memegang yang terlalu anak-anak banget gitu, dan jurusannya pun kan bukan TK gitu. Terus kenapa nggak SMP, SMA? Nah, itu pun saya belum sanggup ya ngajar kayak di SMP, SMA. Anak-anak itu yang saya lihat terlalu besar-besar gitu. Apalagi sekarang pun kalau saya bersama kelas 6 tuh asa udah sejajar gitu. Apalagi kalau di secara SMP, tinggi badan SMA juga ya? Iya, secara tinggi badan juga Ya. sama anak-anak tuh udah kesusul gitu terus-terusan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Apalagi sama kelas 6 ya udah melebihi saya bahkan gitu. Jadi yang lebih enak sih ya menurut saya ya di SD gitu. Perkembangannya lebih ini. Berarti secara pengalaman Bu Nida ini lebih banyak berpengalamannya di kelas 1 ya? Iya, pengalamannya banyaknya di Berarti kelas 1. apa nih yang menjadi kendala Bu Nida selama mengajar di kelas 1? Kendalanya sih dari awal ya gitu. Jadi sebenarnya kadang ada rasa ingin kayak nyobain lah ke kelas 4, kelas 5 gitu yang lebih besar, karena kelihatannya itu lebih, gurunya itu lebih bisa apa sih, ada waktu-waktu itu sendiri gitu, nggak harus terus sama anak. Kalau anak kelas 1 kan terus-terusan harus ngikutin anak, karena dari awal itu mereka harus benar-benar segala didampingin. Apalagi pas awal masuk dari TK, MPLS itu tuh benar-benar harus didampingin. Mereka tuh kayak ke toilet harus didampingin, merapihkan barang-barang juga harus didampingin, sampai jajan pun harus didampingin. Makanya 3 bulan awal itu memang benar-benar pembiasaannya itu luar biasa gitu ya, membiasakan anak kemandiriannya segala macam tuh lumayan menguras waktu dan tenaga. Itu sih karena kalau dari segi pembelajaran kan mudah ya, untuk anak kelas 1 tuh, tapi dari pembiasaannya itu luar biasa lumayan tuh sulit. Iya, Masya Allah ya. Terus bagaimana nih cara Bu Nida mengkondisikan anak kelas 1, apalagi mengingat bahwa kelas 1 ini masa transisi dari TK? Ya, jadi awalnya sih seperti biasa ya, seperti yang dilakukan guru-guru kayak asesmen diagnostik, terus melihat perkembangan anak dari TK itu udah bisa apa saja gitu, mengobservasi, menganalisis, terus dilihat ya sampai nanti pas pembelajaran tuh apa nih metode yang bisa diterapkan ke anak-anak gitu. Dan itu pun kan setiap anak beda-beda ya, ada yang anak bisa pakai metode ini, ada yang enggak. Apalagi sekarang itu dengan adanya kurikulum Merdeka tuh kan apa sih model apa discovery learning yang jadi beberapa macam metode gitu ya yang bisa disatukan. Jadi itu sih cukup membantu ya. Jadi anak-anak itu beda gitu, ke setiap anak tuh metodenya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya untuk ilmunya hari ini. Boleh berkenan untuk memberikan kata-kata motivasi untuk kita semua selalu sebagai guru.
ya. Motivasinya insya Allah ya, yang pertama kita harus diniatkan dalam hati menerima apapun kondisi kita saat di kelas ya gitu. Maksudnya misalkan ditempatkan di kelas 1 harus benar-benar ikhlas menerimanya agar saat penyampaian ke anaknya pun atau kita membersamai anak-anak pun bisa lancar gitu ya, dimudahkan anaknya, disolehkan. Benar-benar anak soleh baik seperti apapun itu dari diri kita sendiri yang harus memulai gitu. Jadi kitanya harus ikhlas menerima anak-anak, harus semangat gitu ya, harus legowo gitu ya menerima keadaan yang kita ya qadarullah gitu yang kita dapatkan gitu. Ya, semangat. Masya Allah, luar biasa sekali ya wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Bu Nida atas Sama-sama. waktunya. Sekian untuk wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.